Dan ketika pengendara motor ini melihat ke belakang, disitulah hal-hal yang aneh terjadi. Dia melihat bis itu tanpa kusam, tanpa lampu, dan tidak ada satu orang pun yang ada di dalam bis tersebut. Setelah ini ada video apa lagi? Wah bang, jatuh dari atas. Ya, ya sedang lah. Kaget aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kisah asal-usul dari sebuah tempat hutan jati yang ada di Jawa Tengah. Pasti warga Jawa Tengah udah tahu ya, udah familiar dengan hutan ini. Ya, hutan ini adalah Alas Roban. Jadi Alas Roban ini dalam bahasa Jawa ya. Ini terjadi pada zaman-zaman VOC Belanda dulu pada tahun 1602. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen yang ada di bawah sini. Seperti apa kisah dari Alas Roban ini? Berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi Alas Roban ini bermula pada tahun 1602 ketika Ki Bahurekso, utusan Sultan Agung Mataram pada saat itu membuka kawasan ini untuk mendukung persiapan serangan terhadap VOC. Tujuannya apa nih? Tentu punya tujuan. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lahan pertanian sebagai penunjang logistik pasukan-pasukan dari VOC ini. Peran Alas Roban semakin penting ketika Herman William Daendels, seorang gubernur pada zaman Hindia Belanda, membangun Jalan Raya Pantura yang kita sebut sebagai Pantai Utara ya, pada tahun 1808 sampai 1811. Jadi ini ya lumayan lama ya. Kita belajar sejarah lagi, asal-usul dari Alas Roban seperti apa. Jadi ini cukup panjang ya asal-usulnya ketika bermula pada tahun 1602 tadi. Jadi pembangunan kawasan ini itu menggunakan sistem kerja rodi ini. Ya yang pernah belajar sejarah ya. Jadi kerja rodi itu kerja paksa, nggak dapat upah, nggak ada dikasih makan. Jadi banyak banget korban-korban yang menderita, yang juga meninggal di sana akibat ya itu tadi, kerja rodi. Karena dipaksa terus digempur habis-habisan oleh penjajah ya. Pada saat itu ya selama 3,5 abad ya, 3,5 abad atau 350 tahun. Cukup lama ya pada saat itu. Memang warga kita kasihan sekali ya, banyak banget korban-korban yang meninggal dunia. Tentunya di Alas Roban ini semakin genting nih pada saat itu, karena tragedi itu memberikan kesan yang sangat mistis dan juga angker nih bagi tempat ya Alas Roban ini. Dan salah satu tempat angker yang sering sekali diingat oleh masyarakat setempat yaitu adalah salah satu lokasi di Alas Roban yang sering disebut beringin putih atau beringin putih. Pohon yang disebut-sebut sebagai berkumpulnya makhluk-makhluk gaib dari Alas Roban ini. Jadi dulu pada tahun 1980-an ya, jadi di Alas Roban ini memang terkenal sebagai tempat yang misterius
karena dulu sempat adanya penembakan misterius terhadap seseorang yang dulu itu bernama Petrus, kalau nggak salah ya, bernama Petrus. Jadi ada penembakan misterius di Alas Roban, dan akibat peristiwa itu tempat ini menjadi sangat angker dan mistis. Banyak orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian di luar nalar ya, dan banyak orang-orang yang melintasi area tersebut itu pasti merinding dan merasa ketakutan, karena ya asal-usul dari Alas Roban ini yang sangat penuh dengan misterius, teman-teman. Jadi Alas Roban ini merupakan hutan jati di Jawa Tengah, dan pada saat ini yang ingin melintas ke, ya pasti orang-orang yang pada mudik ya ke Jawa Tengah atau yang sering melintasi area Jawa Tengah ini, itu pasti melintasi jalur Pantura dan Alas Roban ini. Dan nggak sedikit orang yang melintas di area ini itu merasa ketakutan dan juga sering mengalami kejadian-kejadian mistis. Jadi banyak banget ya kisah-kisah horor dan mistis yang terjadi di Alas Roban ini, karena terkenal banget di kalangan masyarakat. Alas Roban ini tempat membuang mayat, membuang jin, dan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan konon katanya jalur ini menjadi jalur angker, paling angker di daerah Jawa Tengah. Jadi karena banyaknya kecelakaan di Alas Roban ini, membuat keangkeran Alas Roban menjadi tersohor di mana-mana. Ya dari asal-usulnya aja udah penuh dengan misteri ya. Jadi mulai dari yang kerja rodi, dipaksa kerja, dan banyak juga yang meninggal korbannya pada saat membuka kawasan tersebut ya. Dan di jalur Pantura ini banyak sekali korban-korban yang meninggal dunia. Ditambah lagi kejadian-kejadian kecelakaan, pembuangan mayat, yang membuat jalur ini memang sangat angker dan terjadi ketika pada malam hari. Sangat penuh dengan hal-hal mistis. Jadi di jalur ini penerangan pun itu nggak ada ya, penerangan lampu itu minim sekali, jadi hanya lampu dari kendaraan aja. Jadi yang pada saat malam hari melintas itu ya, itu yang membuat banyak sekali kejadian-kejadian aneh di jalur ini. Dan dikutip dari berbagai sumber dari kalangan masyarakat, banyak sekali supir-supir bus dan pengendara lain itu pada saat melintas banyak melihat sosok makhluk astral di jalur tersebut. Dan banyak sekali juga pengendara motor kerap sekali beberapa kali itu pada saat lewat melihat spion dari belakang, itu tiba-tiba muncul makhluk tanpa kepala. Dan makhluk tanpa kepala ini memang sangat sering sekali itu muncul ketika pengendara motor pada saat itu memang lagi sendirian dan jalanan juga lagi sepi. Jadi banyak banget mengganggu pengendara-pengendara motor yang akhirnya membuat pengendara ini menjadi hilang kendali dan kecelakaan di jalur itu. Jadi ya itu ya teman-teman, banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan di daerah itu ya karena ulah dari makhluk astral ini. Karena gangguan-gangguan yang dialami oleh pengendara ini, yaitu yang mengakibatkan kecelakaan di tempat ini. Banyak sekali korban-korbannya. Bukan hanya pengendara motor, tapi juga bis, mobil juga banyak sekali ya yang mengalami hal-hal serupa. Jadi banyak sekali hantu-hantu yang bentuknya ini beda-beda nih di jalur Alas Roban ini. Mulai dari hantu tanpa kepala, kuntilanak, genderuwo, dan hampir semua makhluk-makhluk gaib itu berkumpulnya di jalur itu. Ya kita tahulah asal-usul tadi ya. Jadi memang dari awal ini memang tempat-tempat berkumpulnya makhluk gaib ya. Jadi itulah kenapa Alas Roban ini disebut dengan tempat yang paling angker yang ada di Jawa Tengah. Dan ini menurut cerita setempat ya, itu hantu-hantu ini kerap muncul
dan menghilang begitu aja. Apalagi pada saat kita melihat spion ke belakang, itu kadang-kadang makhluk itu muncul tiba-tiba dan hilang pun tiba-tiba. Jadi ya kalau yang ingin mencobanya ya, yang ingin melihat di jalur alas roban ini, itu kita harus melihat spion ya. Konon katanya ketika kita melihat spion, itu makhluk itu pasti muncul di belakang kita. Yaitu menurut cerita yang beredar ya. Tapi ini ya kita serahkan semuanya sama Allah. Ya semoga kita di perjalanan selamat ya. Jangan lupa berdoa nih buat teman-teman sama perjalanan. Dan selain itu beredar juga cerita bus hantu ya di jalur ini. Jadi cerita keberadaan bus hantu ini itu jalurnya jalur Bekasi Bandung, dan ini terjadi pada tahun 1996. Jadi malam itu ada seorang pengendara motor ya yang melewati kawasan alas roban ini. Itu saat perjalanan dari Tegal ke Surabaya. Cukup jauh ya dari Tegal ke Surabaya, itu dia melewati alas roban dan dia harus melewati jalur alas roban ini yang pada saat itu memang minim sekali penerangan lampu jalan. Jadi memang nggak ada penerangan ya, jalan itu gelap, benar-benar gelap, dan suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pada saat jam 12 malam. Ya karena jalur di hutan ya, di alas roban ini pada saat itu memang di malam hari ini semakin malam itu semakin dingin suhunya ya. Jadi udah nggak ada lampu penerangan, cuacanya juga dingin suhunya, ditambah lagi hal-hal misterius yang ada di daerah tersebut. Dan seketika bulu kuduk merinding nih teman-teman, ketika pada saat itu diguyur hujan. Dan kejanggalan ini terjadi pada saat pengendara motor ini yang tadi mau ke Tegal ya, dari Tegal ke Surabaya. Jadi ketika dia melintasi area alas roban ini, dari belakang itu dia diikutin oleh bus besar yang dia sendiri juga nggak tahu nih kenapa nih bus besar ini kok itu nggak mau nyalip motor ini. Jadi dia tetap stay di belakang motor ya, dia ngikutin motor ini. Itu bisnya juga ketika dilihat itu bisnya bis kosong, nggak ada penumpang sama sekali. Jadi bisnya kosong. Jadi si pengendara ini merasa curiga nih, bis kok nggak mau nyalip. Terus kita padahal udah pelan ya, bawa motornya itu udah pelan, tapi tetap ini bis ini nggak mau nyalip, tetap di belakang dari pengendara motor ini. Dan ketika pengendara motor ini melihat ke belakang, disitulah hal-hal yang aneh terjadi. Dia melihat bis itu tanpa kusam, tanpa lampu, dan tidak ada satu orang pun yang ada di dalam bis tersebut. Dan seketika pengendara motor ini dia ngegas langsung ya, mempercepat lajunya. Tapi si bis ini ngikut ngegas juga nih. Jadi motor ini udah ngebut, bisnya juga ngikutin ngebut dari belakang. Itu yang bikin pengendara motor ini semakin takut nih teman-teman. Dan bukan kecelakaan yang terjadi ya, pada saat itu pengendara motor ini memang udah ngeliat spion itu udah deket banget nih bis. Itu mau ditabrak dari belakang. Dan ketika ditabrak dari belakang, tiba-tiba bis itu nembus dari si pengendara motor ini. Dan ketika menembus itu nabrak si pengendara motor ini, udah lewat di depannya, itu langsung menghilang bisnya. Nggak tahu kemana, langsung menghilang. Dan nggak ada satu orang pun ya yang lewat jalur itu karena udah larut malam juga ya. Pada saat itu jam 12 malam. Dan di situ ketika melihat kejadian itu, pengendara motor ini langsung shock ya, langsung shock. Dan dia nggak berani juga ya berhenti di tengah jalan karena juga takut kejadian ada begal atau apa ya. Jadi dia tetap ngegas, melaju kecepatannya. Dan ya itulah hal-hal yang terjadi di area alas roban ini. Jadi sebenarnya masih banyak ya, masih banyak hal-hal mistis lainnya yang ada di area ini. Karena ya itu tadi, dimanapun kita melewati area
hutan, jalan-jalan yang memang sepi, tikungan, itu kita bismillah aja ya, banyak-banyak berdoa, dan juga lampu penerangan jangan sampai mati, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Kita nggak ada lampu penerangan di jalan, terus kendaraan juga nggak ada lampu, ya itu bisa mengakibatkan kita kecelakaan, teman-teman. Jadi itulah sepenggal cerita dari asal-usul Alas Roban ini ya. Kenapa bisa semistis itu ya sampai sekarang. Tadi sudah diceritakan di awal bahwa Alas Roban ini muncul pada tahun 1602 di zaman VOC Belanda. Ya itulah asal muasal dari Alas Roban, teman-teman. Jadi yang penasaran setelah ini ada video apa lagi? Labang. Jatuh dari atas. Ya. Ya sedang lah. Kaget aku. Buat teman-teman, terima kasih yang udah setia nonton video-video Gilang Galunggung ya. Yang mau kirim-kirim cerita juga bisa ya, langsung aja email ke Gilang Galunggung. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saksikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.